الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي ونسلم على رسول الله الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sehingga sampai hari ini, sampai detik ini Allah masih memberikan kita banyak kemudahan untuk bagaimana bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Mari memperbanyak salawat kepada Nabi, insyaallah menjadi asbab bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa waktu berjalan dengan cepat. Alhamdulillah kita sudah bertemu kembali di Senin malam untuk melaksanakan kegiatan amal ibadah, yaitu pengajian dengan kajian fikih yang insyaallah akan istiqamah, akan dibawakan al-ustaz kita, buya kita, guru kita, yaitu al-ustaz Dr. Andes Basharuddin Lubis. Insyaallah hari ini kita lanjut bahas toharah, Bu ya? Boleh. Insyaallah. Dan nanti ada beberapa tulisan, ada tulisan untuk menjelaskan mengenai permasalahan tentang yang mana yang muhrim, yang mana yang tidak muhrim. Seperti kajian kita waktu pertama itu masih banyak yang bertanya-tanya sampai sekarang. Loh, kok bisa? Nah, insyaallah sudah ada tulisan yang dibuat oleh ustaz kita. Nanti di sesi kedua setelah ba'da isya itu bisa kita bahas. Untuk yang pertama ini kita lanjutkan kaji kita mengenai fikih toharah. Insyaallah kepada ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbaban nuhawwaru sama syamsal bayani fi suduril ulama. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para orang-orang tua, saudara-saudaraku sekalian, kita yang menjadi jemaah tetap dalam rangka memakmurkan masjid kita, Masjid Al-Ikhlas ini hari demi hari. Terutama sekali tentunya kepada segenap unsur pengurus masjid kita ini yang disebut dengan Badan Kenaziran Masjid. Terkhusus dalam hal ini saudara kita, guru kita di sini itu Ananda Ustaz Habdil Ikhwana.
Mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan seperti ini. Kesempatan yang sangat berharga bagi kita menambah ilmu, menambah pengetahuan, pemahaman, bahkan memperluas pandangan. Kata orang yang pandai mengomong, memperluas wawasan. Banyaklah istilahnya, pokoknya majelis kita ini adalah majelis ilmu yang berusaha mengangkat kita untuk meningkatkan amal ibadah kita. Tanpa meningkat ibadah ini, ragu kita nanti kalau pulang enggak pulang bawa bekal. Jadi supaya banyak bekal pulang, kita adakanlah pengajian seperti ini. Kalau enggak bekal pulang banyak, akhirat ini kan kehidupan yang kekal abadi. Lama hidup di sana, sikit bekalnya, nanti kelaparan di sana. Jadi diperbanyak bekal kita seperti ini simpanan kita, ilmu kita, amal kita. Inilah sebenarnya bekal kita kelak di hari kemudian. Semoga majelis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, kajian kita malam hari ini lanjutan. Dulu kita sebut kaji kita bab toharoh, bab bersuci. Bab itu kan ada pasal-pasalnya. Pasal itu kan ada ayat-ayatnya. Begitu urutannya itu Pak. Satu bab. Bab dipecah pasal-pasal. Pasal ini dipecah lagi dengan materi-materi. Nah, malam hari ini sesuai dengan agenda kita, karena udah 3 kali kita ini buka pengajian, mari kita lanjutkan agenda toharoh. Katakanlah bab pelajaran toharoh. Toharoh itu dulu artinya bersuci. Minggu lalu baru kita terangkan alat bersuci. Itu pun baru satu. Baru air. Jadi namanya alat. Tanpa ada alat kita nggak bisa suci, nggak bisa bersih. Baru kita sebutkan air. Alat pertama untuk bersuci adalah air. Alhamdulillah sudah kita terangkan minggu lalu. Masih ingat ya Pak, berapa macam air itu? 5 ya Pak ya. Air yang suci menyucikan, 1. Air yang suci, bagi 2 ini. Suci menyucikan, tidak makruh dipakai. Suci menyucikan tapi makruh dipakai, 2. Baru air yang suci, 3. Baru yang keempat, air yang mustakmal, bekas pakai. Ini sucinya ini, tapi bekas pakai, tak menyucikan. Baru air yang mutanajis, air yang bernajis. 5 macam dulu. Alhamdulillah udah tahulah kita, yang dipakai ini hanya nomor 1 untuk toharoh. Kalau untuk minum boleh nomor 1, boleh nomor 2, boleh nomor 3, kan begitu Pak. Air kelapa, panjat kelapa muda potong, itu air apa itu Pak airnya itu menurut hukum? Suci, tak menyucikan. Jangan Bapak bikin itu wudu. Tidak sah wudunya, wudu pakai air kelapa. Itu air suci aja. Minum boleh. Wudu nggak bisa. Walaupun nanti air kelapa Bapak 1 kolam, nggak bisa untuk wudu itu. Nah, itu ya kan, ikan air yang suci, tidak menyucikan. Udah kita terangkan, alhamdulillah. Masuklah kita kepada alat bersuci yang kedua. Alat bersuci yang kedua ini adalah tanah. Kalau tak ada air, itu pun tanah ini hanya namanya pengganti
pengganti selama berada di dalam waktu itu. Bapak-bapak sekalian, saya mau sholat, masuk waktu. Saya sudah dibilang dokter, tidak boleh kena air. Kalau saya kena air bisa kumat, gatal-gatal, kata dokter ahli. Oh, gak usah pakai air mau wudu. Jadi pakai apa? Pakai tanah. Tapi bersuci memakai tanah itu namanya bukan wudu, bukan mandi, tapi tayamum. Tayamum ini bisa menggantikan wudu, bisa menggantikan mandi. Itu. Bagaimana caranya? Tanah ini dikeringkan, ditumbuk menjadi abu tanah. Setelah jadi abu, diletakkan di atas kertas. Awak mau sholat, tak boleh pakai air, padahal air kolam besar di situ, nggak boleh pula menurut dokter. Atau nggak ada air sama sekali, awak di tengah-tengah hutan. Kalau ke tengah hutan bawa abu lah umpamanya, kan begitu. Tiba waktu sholat, tidak bisa wudu. Tayamumlah pengganti wudu. Atau kita mau mandi hadas besar, tidak boleh kata dokter kena air. Ya sudah, tayamum ajalah pengganti mandi hadas besar. Cuman tayamum, yang disebut tayamum, anggotanya cuman tangan dan muka, kaki tidak. Karena tayamum ini hanya meringankan, mengganti. Mana tahu bapak mau wudu, nggak boleh pakai air atau tak ada air, siapinlah debu, abu tanah yang bersih, udah ditaruh di tempatnya, di kertas umpamanya. Cukup tapak tangan ini dua-dua tekankan ke abu tadi, kan lengketlah sedikit banyaknya di tapak tangan ini, baru tariklah begini, tangan kanan di atas telapak tangan kiri, terus putar rap, jangan laga tapak kanannya, karena tapak ini kan sudah kena. Baru tangan kiri lagi tarik sampai ke siku, putar, baru pukul-pukul tangan ini. Itu untuk tangan. Tapi tayamum anggotanya cuma muka dan tapak tangan. Kalau begitu prakteknya seperti ini, muka dulu, tapak tangan kanan oleskan ke muka sebelah kanan, tapak tangan kiri oleskan ke muka sebelah kiri, sekali aja cukup. Berapapun yang kena, sahlah untuk muka. Yang kedua untuk tangan, begitu juga. Tekankan, pulas, putar ini, pulas, selesai. Allahu Akbar. Inilah tayamum pengganti wudu. Begitu juga kalau kita berhadas besar, mamanya suami istri, mohon maaf malam dia berhubungan, suami istri, kan dia kan wajib mandi pagi pak, nggak boleh pakai air atau nggak ada air, tayamumlah ganti mandi. Itu murahnya, yang penting tidak tinggal sholat. Makanya sholat itu tidak ada alasan meninggalkannya, tidak ada alasan pak. Nggak bisa pakai air, oh tayamum. Masa nggak ada tanah di dunia ini ya? Ya pak ya, tanahnya asal bersih, cuman diutamakan tanah liat lah, yang kering lah, kan begitu. Nggak ada alasan meninggalkan sholat. Pihak musafir boleh ringankan, kumpul dua sholat satu waktu, zuhur, asar, dua-duanya kerjakan di waktu zuhur atau kerjakan di waktu asar. Nggak ada alasan pak meninggalkan sholat itu. Nggak ada air, ganti tayamum. Nah inilah dia pak,
tanah. Alat bersuci yang kedua. Pertama air, yang kedua tanah. Tanah ini adalah abunya, digunakan untuk tayamum. Ini namanya alat bersuci. Baru alat bersuci yang ketiga adalah batu atau kayu, jangan yang licin. Jangan yang licin seperti licinnya kaca. Ini hanya spesial alat bersuci untuk istinja. Itu adalah keringanan. Mana tahu tidak ada air, kita mau buang air kecil. Tidak ada air. Jangan Bapak bikin pakai abu, nggak boleh. Tayamum nggak boleh. Tapi kalau istinja, pengganti air adalah batu atau kayu. Tapi jangan yang licin seperti kaca. Jangan pula yang bergerigi-gerigi seperti kertas pasir. Ya Pak ya, yang sedang-sedang lah. Maaf cerita, kita buang air kecil tak ada air. Tidak boleh meninggalkan istinja. Gak boleh Pak. Tidak ada air. Beristinjalah dengan benda. Sebangsa batu atau kayu yang bersih. Buang air kecil kita, oleskanlah. Kemana dioles, kemana tempat keluar air seni najis itu, oleskanlah sampai kering. Makanya saya bilang tadi, jangan pula yang licin, jangan pula yang bergerigi. Oleskanlah. Udah kering, selesai. Ini keringanan. Kita istinja pakai ini. Andai dalam waktu itu, cap, ada air, dapat air. Kalau itu Pak harus diganti. Wudu awak, istinja awak balik, cuci balik, wudu awak, ganti solatnya. Itu bedanya dengan tayamum. Karena bersuci dengan batu itu hanya namanya meringankan, bukan mengganti. Jadi 3 alat suci ya Pak. Beginilah hukum bersuci itu bagi kita Pak. Harus dicuci kalau istinja dengan air, apalagi buang air besar, wah harus pakai air. Enggak ada air, istinja dengan batu. Makanya enggak enak-enak itu seperti orang-orang pasaran itu, orang-orang pinggir jalan punya naik kereta, dia udah murah ambil kedel itu, mau pipis dia lewat itu sedikit pinggirkan kereta, isinya aja begitu di pinggir jalan tuh. Itu dosa. Kenapa? Kenapa dosa? Pernah kasus ini, hadis ya hadis, pernah kasus ini terjadi, digambarkan Rasulullah. Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah pergi berziarah ke kubur beserta beberapa orang sahabat. Sampai di kubur itu, Nabi kita berjalan mengarah ke kiri. Berhenti Nabi di kubur itu. Berdiri, berdoa Nabi. Didoakan Nabi. Allahumma ghafir lahu warhamhu, Allahumma ghafir lahu warhamhu, Allahumma ghafir lahu warhamhu. 3 kali. Jalanlah Nabi. Keliling-keliling. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, begini banyak kuburan yang kita lewati, kok cuman itu yang Rasulullah doakan? Kata sahabat. Apa kata Nabi? Saya tahu disampaikan Jibril kepada aku bahwa yang dikubur di situ lagi bertubi-tubi menerima siksa. Kenapa rupanya Rasulullah kok di sini bertubi-tubi disiksa? Kata sahabat pula, itu waktu dia hidup selalu kali dia itu
Jadi besar, Pak. Ada gilirannya orang yang istinja ini, tidak istinja ini dosa besar. Ada gilirannya berdosa besar dia. Bahkan secara umum dibilang orang yang tidak istinja dosa besar, di neraka tempatnya. Mengapa? Kalau nggak istinja mana sholat? Ya kan? Kita mau sholat kan harus istinja, Pak. Nah, jadi meninggalkan istinja itu bukan hal ringan. Dosa besar itu, Pak. Nggak istinja. Makanya kapanpun kita, janganlah istinja ini tinggal. Alias, janganlah gampang kali pipis tanpa istinja. Maaf, istinja ini kan bahasa Arab. Bahasa kita apa, Pak? Itu dia yang dibilang Bapak ini, Pak Ustadz kita ini. Besar kali dosanya kita buang air kecil atau besar, tidak cebok. Dosa besar itu. Nah, orang yang nggak istinja berarti nggak sholat. Nah, orangnya sholat kan wajib itu. Mari kita ini berhati-hati. Ini kadang-kadang kawan udah sholat zuhur, ayo sholat sama-sama yuk berjamaah. Kotor ini katanya. Kenapa kotor? Oh, rupanya kalau pipis dia sering nggak istinja. Wah, banyak begitu. Di kampung-kampung ada lagi kadang-kadang. Awak kan orang kampung, lebih kampung dari Namurambini, di gunung sana, di Tapanuli, di Mandailing sana. Saya masih ingat itu selalu di kampung kalau sholat berjamaah maghrib baru budlah wudhu di kolam sebelah masjid, masuklah ke masjid, masing-masing buka celana dalam sebahagian besar. Aku buka celana dalam kau, kotor celana dalamku, tapi kain sarungnya enggak. Ada apa? Berarti karena dia buang air kecil enggak cebok. Kotor ininya aja. Ini udah cebok kamu? Udah. Rupanya tadi siang dia pipis enggak istinja. Wah, sehingga takut dia bawa celana dalam ini. Karena itu berian. Masih ada juga baiknya, jujur dia kepada diri dia, ada juga baiknya, tapi buruknya lebih besar. Jadi inilah Pak, 3 alat bersuci. Air ini 5 macam. Kedua, batu atau benda-benda yang kesat. Baru tanah ini hanya spesial untuk tayamum. Batu ini atau kayu ini hanya spesial untuk istinja. Inilah dia Pak, alat bersuci air, tanah, batu. Berikut, bagi kita umat Islam, mandi itu ada ditegaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Makanya bagi kita umat Islam ini Pak, mandi ini bagi kita hukumnya kadang sunat, kadang wajib, kadang mubah. Bapak-bapak sekalian, ada gilirannya kita wajib mandi, kan begitu Pak? Ada gilirannya kita sunat mandi. Ada juga gilirannya kita mandi mubah. Boleh aja. 3 hukum mandi itu. Bisa mandi wajib, bisa mandi sunat, bisa mandi mubah. Kapan wajib mandi Pak? Ini dulu. Kapan kita wajib mandi? Ini Pak, wajib mandi ini ada 6 penyebabnya. 6. Cuma yang 6 ini 3 khusus bagi perempuan.
3 kongsi laki-laki dengan perempuan. Jadi banyakan mandi itu bagi perempuan, Pak. Mandi wajib. Kalau kita laki-laki cuman 3 yang mewajibkan kita mandi, Pak. Mana yang mewajibkan kita mandi dan perempuan wajib dia mandi? 1, maut. Kalau laki-laki mandi, maaf, kalau laki-laki maut, meninggal, perempuan pun meninggal, wajib mandi. Wajib mandi. Cuman jangan mandi sendiri, dimandikan. Kalau sempat ada maut mandi sendiri, lari bapak-bapak itu. Nah kan begitu ya. Ini hukum yang kita kaji kan. Pertama, maut itu mewajibkan mandi. Terjadi maut, wajib mandi. Ini kena laki-laki, kena perempuan. Yang kedua, yang mewajibkan mandi ikut laki-laki, ikut perempuan adalah, maaf, keluar sperma, baik laki-laki atau perempuan, wajib mandi. Yang ketiga, iltiqaul khittanain, ada hubungan suami istri melalui kelamin. Sebagaimana batasnya sudah saya terangkan minggu yang lalu. 3, kalau ini maut laki-laki atau perempuan wajib mandi. Keluar sperma air mani laki-laki atau perempuan wajib mandi. Hubungan suami istri melalui kelamin laki-laki dan perempuan wajib mandi. Ini kongsi ini 3. Ya Pak ya. Tapi ada yang khusus untuk perempuan. Ini 3 juga. Khusus bagi perempuan mandi adalah mens, haid. Bahasa Arabnya haid. Bahasa Inggrisnya Pak, menstruasi. Bahasa kitanya halangan. Ya Pak ya. Kalau datang bulan, kalau ini terjadi bagi perempuan saja, enggak ada laki-laki yang datang bulan. Ya Pak ya. 1 datang bulan, ini khusus bagi perempuan. Yang kedua, nipas. Nipas ini perempuan mengeluarkan darah sehabis melahirkan bayi. Lama itu, biasanya sampai 6 atau 7 hari. Bahkan ada yang maksimal sampai 14 hari. Tapi ada nasib dia bagus. Saya melahirkan terus habis nggak ada keluar lagi. Sekejap istilahnya. Jadi sedikit-dikitnya sekejap. Biasanya 6-7, maksimal 14 hari. Itulah penelitian istiqra namanya. Istiqra tatabbu' Imam Syafi'i. Jadi itu namanya nipas. Mengeluarkan darah sehabis melahirkan. Ini wajib perempuan mandi khusus. Baru yang ketiga, wiladah, bersalin. Perempuan, ibu yang hamil bersalin, walaupun bersih keluar habis darah, nggak ada nipasnya, dia wajib namanya mandi wiladah, mandi karena bersalin. Jadi 3 ini khusus perempuan. Bila perempuan itu mens, selesai mensnya sudah stop, wajib mandi. Bila perempuan ini nipas, stop nipasnya, wajib mandi. Bila perempuan ini bersalin melahirkan, setelah lahir anak dia udah bersih, wajib mandi. Jadi 6 yang mewajibkan mandi itu Pak. 3 khusus bagi perempuan, 3 berkongsi laki-laki dengan perempuan. Inilah hukum yang mewajibkan mandi. Mandi wajib. Kedua, mandi sunat. Ini mandi sunat Pak, berpahala. Tadi wajib, enggak mandi berdosa. Yang kedua mandi sunat. Kapan mandi sunat? Banyak Pak. 1, yang paling penting, hari Jumat mau pergi sholat Jumat, sunat besar ini mandi. Cuman Bapak niatkan.
Ini kita luruskan ya Pak ya, hari Jumat mau sholat Jumat ini udah ajan, udah baca Quran di masjid. Mau pergi Jumat ini, mandi bapak, mandi ibu. Mana tahu ikut ke masjid. Kalau enggak, ibu-ibu yang enggak ikut ke masjid, ya enggak usah. Kita bapak-bapak udah ngaji di masjid, kita di rumah mandi. Kamar mandi, berniat Pak, sengaja saya mandi sunnah karena hari Jumat lillahi ta'ala, cukup. Pakaikan sarung pergi ke masjid. Ini mandi hari Jumat ini besar pahalanya ini. Baru berikut mandi yang sunat ini, mana tahu kita mau haji, ada namanya mandi ihram, mandi ihram, mandi tawaf. Mau ihram mau tawaf umpamanya di Mekah, kita lagi ini disuruh juga. Ini namanya sunnah mandi. Ada namanya mandi tobat, mandi bertobat. Mana tahu ada orang luar Islam masuk Islam, dia siap dia disyahadatkan, sunat dia mandi. Ini namanya mandi tobat. Bahkan ini yang paling penting, bila kita merasa bau badan kita berubah, sunat mandi kapan saja Pak. Apalagi ini musim panas ini, datang hujan dari sini Pak ya? Enggak ya? Sikit ya, Tanjung Merawan deras. Tapi kami enggak kebagian hujan tadi. Ini Kode Durian. Panas saya rasa di sini ya kan, mulai dari sana. Jadi kapan kita merasa badan kita ini berubah baunya, sunat mandi Pak. Saya rasa kalau kita ini pasti ini mandi minimal 2 kali sehari, pasti. Bahkan yang telitinya 3, pagi, siang, sore. Cuman jangan dibiasakan mandi malam kata orang tua, itu mitos. Enggak benar itu, penyebab rematik ya. Kalau udah usia 60-an jangan mandi malam, ya betul lah pula, darah dia sudah enggak. Kalau saya tanya dokter, enggak betul Pak mandi malam di bawah 60 lah ya, enggak betul penyebab rematik. Loh, tanya dokter itu mitos itu. Jadi kalau mandi ini bagi kita ada yang sunat. Kalau berubah dirasa badan kita, banyak lagi hal-hal yang lain yang mensunatkan kita mandi. Selain itu, selain mau sholat Jumat, bahkan mau sholat biasa pun, mau zuhur, kita nggak enak rasanya, udah biasa, sunat. Sengaja saya mandi sunnah karena Allah. Kecuali benda yang wajib. Kalau benda wajib pula lain. Nawaitul ghusla fardun alayya lillahi ta'ala, boleh. Atau nawaitu rafa'al hadasil akbar fardun alayya lillahi ta'ala. Enggak hafal bahasa Arabnya, tahu bahasa Arab, bukan orang Arab kita. Sengaja saya mandi harus besar karena Allah. Udah cukup. Apa penyebabnya? Mau persetubuhan, mau keluar mani, mau mimpi bagi muda-mudi, cukup mengangkat hadas besar, udah selesai. Dapat bahasa Arab, tapi kalau dapat bahasa Arabnya itu paten lah, kan begitu. Inilah dia hukum mandi. Ya bapak-bapak sekalian. Jadi udah selesai Pak toharoh satu sudut, alat bersucinya udah, bersucinya mandi sudah, tinggal nanti minggu depan spesialis berwudu. Ini lain nanti tatanannya ini. Wudu. Insyaallah wudu ini bulan depan kita terangkan. Jadi di samping itu, sesuai dengan pembahasan kita minggu yang lalu, ada menyinggung kata muhrim. Apa itu muhrim? Muhrim boleh, mahram boleh. Ini bahasa Arab ya Pak ya. Kalau muhrim berasal dari kata ahroma yuhrimu ihraman, muhrimun. Atau mahram, ini besar asal dari kata harrama yuharrimu tahriman. Sudah semazidnya dua-dua itu. Muhrim pun boleh, mahram pun boleh. Ini artinya muhrim itu orang yang tidak boleh dinikahi. Berarti perempuan ini Pak, perempuan ini yang mau dikaji ini. Siapa perempuan yang tidak boleh dinikahi, haram, tidak sah, bahkan berdosa.
Ini yang kita tulis ini dibagi-bagikan oleh anak kita ini. Sebaliknya, perempuan yang boleh dinikahi itu disebut namanya apa? Ajnabi. Alif, jim, nun, ba, ya. Ajnabi. Ajnabi. Jadi inilah yang kita tulis di sini. Kita bagi-bagi. Mulai sekarang silakan kita baca-baca dulu menunggu azan. Akan dialog kita nanti seperlunya, sepuasnya nanti sehabis sholat isya. Walaupun begitu, ya nggak terbatas kemungkinan kalau ada yang mau ditanya sekarang boleh-boleh juga. Tapi nanti puncaknya sehabis sholat isya karena jam 8 kurang 15 sudah, ya kan? Inilah dulu yang dapat saya sampaikan, sambil kita bincang-bincang boleh, bertanya boleh secara bebas dan kekeluargaan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, menambah ilmu pengetahuan kita semua. Demikianlah dulu Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.